So, bagi kalian yang bingung mencari buku tentang psikotes, dan kalian harus ingat, yang pertama membuat kalian gagal yaitu CATSKD. Kemudian Taruna Indonesia TV itu membuka dan merilis buku tentang CATSKD, dan finally banyak yang lolos karena tips dan trik yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat kalian gagal yaitu adalah tes psikotes, dan Taruna Indonesia TV kembali memberikan solusinya dengan cara Nah, jadi seperti ini. Ada versi keduanya, dan ini khusus untuk membahas psikotes. Jadi buku psikotes beserta soal dan pembahasannya. Dan kalian bisa lihat di sini ada soal-soalnya langsung tentang psikotes, dan juga ada soal tentang menggambar orang. Kalian bisa lihat di sini menggambar orang, kemudian ada menggambar pohon juga, ada warteg juga, ada menggambar pohon, dan kemudian ada soal tentang Pauline dan Cleveland. Jadi ini khusus untuk psikotes, ya, psikotes yang terdiri dari pembahasan umum, kemudian jenis soal psikotes, kemudian ada contoh dan penjelasan dan pembahasan dari tes logika aritmatika, ada contoh dan pembahasan dari tes logika penalaran, ada contoh soal dan pembahasan dari tes analog verbal, kemudian tes Pauli atau Cleveland, ada warteg, ada menggambar pohon, ada menggambar orang. Kemudian ada passing grade dari psikotes agar kalian lebih memahami. Kemudian ada ketentuan peserta saat ujian psikotes. Kemudian yang terakhir ini tips dan trik. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, banyak testimoni yang sudah menjalankan tips dan trik kakak di CATSKD. Kalian bisa cek testimoninya di IG @taruna_indonesia_tv. Oke, dan untuk harga dari buku ini, jadi ini masih harga promo, jadi kakak jual hanya Rp35.000, mengingat ini hanya membahas tentang psikotes. So, sekali lagi ini masih harga promo, di awal rilis buku ini hanya Rp35.000, kalian sudah mendapatkan buku ini. Silahkan dicek link di bawah untuk tata cara pemesanan, karena pemesanan hanya bisa melalui Shopee dan DM IG @taruna_indonesia_tv. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace. Halo adik-adik, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tante Ratu Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan sebuah informasi penting, karena ini memang udah resmi diumumkan oleh pihak panitia, makanya tolong ditonton ini sampai habis ya. Jadi ditonton ini sampai habis, dan oh my god, informasinya hilang adik-adik, sorry. Di mana kakak taruh ya? Masa kehapus? Bentar ya adik-adik. Nah, ini dia. Oke, jadi kakak akan sampaikan informasi ini dan jelaskan kepada kalian. Tapi tolong sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan kemarin sudah banyak yang juga nge-request video kakak tentang bahas informasi ini, karena akhir-akhir kemarin kakak cuma bahas si pencatar ya. So, kakak akan bahas. Jadi seperti yang kalian lihat, ini infonya. Dan di sini kakak posisi masih bekerja, so kakak nggak bisa edit video, tolong dimaklumi. Jadi apabila ada yang komen, niat nggak sih jadi youtuber, ya kalian tahu sendiri posisi kakak seperti apa. Silahkan kalian menilai kakak, kakak juga ngikutin aja. Apa mau kalian, terserah kalian mau nonton atau enggak, dan terserah kalian komen, mau komen apa, bebas di sini. Kakak akan terima semuanya. Oke, baik, jadi di sini dari @spmb_poltek SSN. Jadi SPMB itu seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk Poltek SSN. Kalian mungkin sudah tahu ya Poltek SSN itu apa. Jadi Poltek SSN itu dulu adalah STSN atau Sekolah Sandi Negara, dan sekarang menjadi Poltek SSN. Nah, jadi di sini admin mengatakan bahwasanya, tapi sebelumnya ada yang bertanya, Min mau tanya, yang lolos tahap SKD, yang lolos passing grade, atau diperingkatkan lagi? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Kemudian admin dari SPMB_Poltek SSN ini menjawab,
Jumlah lulus SKD untuk Poltek SSN itu sebanyak 800 pendaftar yang ditentukan dari 8 kali jumlah mahasiswa diterima. Nilai akan di-ranking secara nasional atau seluruh Indonesia. Apakah kamu salah satu dari 800 pendaftar yang beruntung? Nah, jadi seperti itu. Seperti yang kita tahu, untuk Poltek SSN itu hanya menerima 100 calon mahasiswa baru, ya, hanya menerima 100 calon mahasiswa baru. Nah, kalau misalnya sesuai aturan dari Kemenpan RB itu harusnya kan 3 kali 100. Artinya hanya 300 orang yang boleh lolos ke tahap selanjutnya. Tapi regulasi dari Poltek SSN ini adalah 8 kali jumlah mahasiswa yang diterima, otomatis 8 kali 100. Jadi yang berhak ke tahap selanjutnya adalah 800 orang dengan nilai passing grade tertinggi. Artinya kalian akan di-ranking kembali nilai-nilainya. Dan mungkin perankingan itu sesuai dengan prosedur dari Kemenpan RB, di mana yang dilihat adalah nilai TKP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti akan kakak jelaskan di next video mengenai sistem perankingan dan penilaiannya. Nah, di sini kakak ingin sampaikan secara umum aja. Makanya ketika kalian sudah memposisikan diri bahwa kalian sudah lulus passing grade, itu artinya kalian belum tentu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Misal kalian menempuh atau kurang nilainya saat di ranking, misal 801, 803 dan lain sebagainya, otomatis kalian gugur. Dan satu lagi, ketika sudah dilakukan perankingan 800 orang, belum tentu ke 800 orang itu bisa atau mau ikut ke tahap selanjutnya. Ya, anggap aja tahap SKB. Karena dari tahun ke tahun pasti ada aja yang tidak ikut. Mungkin karena kesalahan sendiri atau human error, atau memang mengundurkan diri secara diam-diam, jadi seperti itu. Nah, human error ini terdiri dari apa aja? Bisa aja terlambat datang ke lokasi tes, atau mungkin ada hal-hal yang mengakibatkan dia nggak bisa datang. Jadi itu, makanya kalian nggak usah takut nih kalau misalnya kalian menemui pesaing sebanyak 800 orang. Jadi di sini kakak akan sampaikan juga peluang kalian. Ketika yang diambil hanya 800 orang untuk ke tahap selanjutnya, otomatis peluang kalian hanya 1/8. Ya, kenapa 1/8? Karena memang yang diambil adalah 100 orang. Jadi 100/800, so peluang kalian adalah 1/8. Artinya kalian harus menjadi peringkat 1 di antara 8 orang. Walaupun perhitungan peluang ini tidak akan bisa kita aplikasikan di lapangan, tapi setidaknya kalian harus tahu dan kalian harus yakinkan diri kalian bahwa kalian harus mengalahkan 8 orang itu. Nah, entah siapa, ya kita pun juga tidak tahu pesaing-pesaing kita itu siapa saja, dan berapa nilainya kita juga tidak tahu. Makanya ketika kalian sudah mengetahui seperti ini, kita tinggal menunggu pengumuman kelulusan untuk tahap selanjutnya. Ketika nama kalian ada, silahkan kalian persiapkan diri kalian masing-masing sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena kesempatan kalian kakak rasa ya harus diperjuangkan tahun ini. Kalian adalah calon-calon mahasiswa baru atau calon taruna di masa yang begitu sulit. Karena apa? Ya kita ketahui pandemi COVID-19 seperti ini, sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengunduran jadwal. Kemudian ada beberapa sistem yang tidak diadakan, misal contoh kayak IPDN yang katanya nggak ada tes MAPTA. Nah, jadi seperti itu. Makanya ya kalian harus persiapkan diri. Ini merupakan challenge dan tentu kesempatan besar buat kalian yang nanti akan lolos di 800 besar. Jadi inilah kesempatan kalian untuk membuktikan diri kalian. So ya mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Kakak minta maaf apabila kakak ada salah kata atau salah tingkah, dan semoga kalian benar-benar paham apa yang kakak sampaikan. Apabila kalian paham, silahkan komen paham di bawah, dan silahkan kalian ingin request video next, kakak akan bahas di next video. Kalian mau tentang apa, dan tadi ada request tentang kesehatan ya, kesehatan. Jadi nanti kakak akan carikan informasinya. Ketika kakak sudah dapat, kakak akan bahas bersama-sama di channel Taruna Indonesia TV ini. So makanya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian. Kakak harap kalian tidak pelit ilmu, karena ketika kalian pelit ilmu, otomatis pintu rezeki kalian akan menyempit ya, menyempit.
Oke. So, mungkin itu aja. Thank you for your watching and see you next time. Peace.